Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anjani Indah Lestari dengan NIM 062430320576 dari kelas 4A, Prodi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu AED. AED adalah sebuah alat medis yang dapat menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan irama jantung jika dibutuhkan. Alat ini berfungsi untuk menolong orang yang mengalami henti jantung. Keuntungan penggunaan AED: 1. Aman. 2. Mudah digunakan. 3. Tingkat kesuksesan yang tinggi. Adapun manfaat memiliki AED: 1. Mengurangi tingkat kematian karena henti jantung. 2. Meningkatkan tingkat keberlangsungan hidup hingga 60%. 3. Mudah digunakan dalam menyelamatkan nyawa. 4. Selalu lebih baik untuk bersiap. Prinsip kerja AED adalah memberikan kejutan listrik pada jantung yang mengalami irama tidak normal. AED menganalisis irama jantung melalui elektroda, lalu menyalurkan energi listrik dari defibrilator untuk membantu mengembalikan irama jantung menjadi normal kembali. Bagian-bagian dari defibrilator, yang pertama ada baterai sebagai sumber DC, yang kedua batch defibrilator yaitu elektroda untuk menghantarkan listrik, 3 monitor, 4 kabel EKG untuk menunjukkan irama dan detak jantung. Yang kelima ada kabel SpO2 untuk pemantauan saturasi oksigen. Adapun jenis-jenis AED. 1. AED manual. AED manual menghasilkan kejutan secara manual. AED manual biasanya dilengkapi dengan monitor ECG untuk mendeteksi dan menganalisa jumlah energi yang akan diberikan. 2. AED semi-otomatis. AED ini mengirimkan tenaga kerja secara langsung ke jantung. Biasanya digunakan di ruang operasi dan dalam situasi tertentu. Yang ketiga, ada AED otomatis. AED ini menganalisa ritme jantung pasien secara otomatis dan akan menentukan berapa energi yang akan dilepaskan. Alat ini biasanya digunakan di tempat outdoor karena bentuknya yang kecil, ringan, dan mudah dibawa. Cara penggunaan AED. 1. Periksa respon korban dengan menepuk bahu korban dan periksa denyut nadinya. Jika tidak sadarkan diri, hubungi tenaga medis dan gunakanlah AED yang tersedia. 2. Baringkan korban di tempat yang aman dan kering, dan pastikan juga tubuh korban pun kering. Lepas pakaian dan benda di tubuh korban, lalu lakukan CPR kepada korban sebagai pertolongan pertama sebelum AED digunakan. 3. Nyalakan AED, lalu ikuti petunjuk suara. Kemudian tempelkan pads pada dada korban. 4. Jika AED sudah terpasang, hentikan CPR. Pastikan tidak menyentuh tubuh korban saat AED sedang menganalisa irama jantung korban. Jika korban memerlukan kejutan listrik, maka tekan tombol shock pada AED. Yang kelima, AED akan memberikan instruksi untuk mengecek pernapasan dan nadi korban. Jika belum kembali, lakukan lagi CPR sekitar 2 menit. Setelah itu, AED akan menganalisa kembali apakah korban memerlukan kejut jantung lagi atau tidak. Yang keenam, lakukanlah tindakan tadi sesuai dengan arahan AED hingga bantuan medis datang dan hingga pernapasan dan denyut nadi korban kembali normal. Kesalahan saat menggunakan AED. 1. Jika pengguna AED tidak sengaja mengabaikan instruksi menekan tombol kejutan listrik. 2. Masih melakukan kompresi dada saat AED menganalisis denyut jantung. 3. Salah menekan tombol AED. Peraturan pemerintah mengenai AED. BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional merekomendasikan agar AED diwajibkan untuk dipasang di ruang publik dan digalakkan gerakan pelatihan pengoperasian AED sebagai salah satu upaya penyelamatan nyawa manusia dan meningkatkan peluang hidup seseorang pada saat terjadinya gagalnya fungsi jantung. Hal ini dapat dilihat pada Surat Rekomendasi BPKN nomor 68/BPKN/9/2019. Setiap detik sangat berarti. AED hadir untuk memberi jantung kesempatan berdetak kembali.